Jadi ibu-ibu, seandainya kita mau belum paham, boleh kita ini tanya jawab pada ibu-ibu, silakan kalau memang ada yang mau bertanya. Yang ingin saya tanyakan, mengapa kurikulum Merdeka dijadikan opsi dan mengapa tidak langsung diterapkan di semua sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Mengapa kurikulum tidak dijadikan opsi? Artinya kan mengapa tidak langsung diterapkan ke semua sekolah? Ya. Nah, gini. Jadi untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini, pemerintah belum mau menerapkan secara langsung ke lembaga-lembaga semuanya. Maka dibuatlah program yang namanya sekolah penggerak. Maka sekolah penggerak ini sebagai artinya pelaksana pertama, artinya untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini, kalau memang bagus, berhasil dilaksanakan baik, maka baru di tahun 2024 ini baru diterapkan kepada semua sekolah. Jadi itulah mengapa oleh kementerian diadakan yang namanya program sekolah penggerak, termasuk kita di TK Negeri 30 ini sebagai sekolah penggerak sudah menerapkan dari tahun 2021 kemarin. Gitu. Insya Allah setelah kita melaksanakan kurikulum penggerak ini, pembelajaran kita semakin meningkat, guru-gurunya semakin meningkat, dan nilai akhirnya kepada anak-anak kita meningkat pembelajaran mereka. Jadi gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Ibu-ibu hebat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, sekarang ini kita melaksanakan PMO level sekolah, di mana yang menjadi fasilitator di tahun terakhir ini, tahun 2023-2024 ini, yaitu kepala sekolah. Jadi pembahasan kita untuk di pertemuan kali ini yaitu kita mengambil topik manajemen dan pengembangan sekolah dengan subtopik. Kita membahas dari yang paling dasar dulu, yaitu penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Jadi dalam PMO kali ini, karena ini ada dua tahap, yaitu ada di dalam pelaksanaan ini ada di pelaksanaan ini dan kemudian ada tindak lanjutnya. Setelah kita melaksanakan PMO ini, berartinya kita kan ada tindak lanjut yang akan kita kerjakan. Nah, jadi untuk proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan khususnya di TK Negeri 30 ini, ibu-ibu seperti kita, karena kita sudah tahu semua, karena kita telah melaksanakan, tapi kita memulai dulu dari awal agar lebih mengerti pendetailannya. Jadi untuk pertamanya dalam kurikulum operasional ini, hal-hal yang kita ketahui dulu yaitu kita harus mengetahui kerangka dasar kurikulum. Apa itu kerangka dasar kurikulum? Kerangka dasar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Jadi pertama itu kita harus melihat dulu tujuan pendidikan nasional kita, kemudian baru kita turun ke standar kompetensi lulusan. Di bawahnya ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Di standar di bawahnya lagi ada struktur kurikulum kita, ada capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Itu yang termuat di dalam kurikulum kita. Yang pertama yang harus kita ketahui dalam penyusunan kurikulum ini, yaitu kita harus memahami apa itu
di dalam kurikulum itu mengenai karakteristik. Kita harus menganalisis karakteristik di satuan pendidikan kita, karena kita mau menentukan visi, misi, dan tujuan lembaga. Kalau kita tidak, karena visi, misi, dan tujuan lembaga itu kan harus sesuai dengan karakteristik lembaga kita. Makanya itu diperlukan kita itu menganalisis karakteristik satuan pendidikan kita. Baru kita mau mendesain visi, misi, dan tujuan kita apa di lembaga kita ini. Nah, untuk menganalisis karakteristik lembaga itu kita harus ada semacam analisis lingkungan belajar dulu kan. Kita itu sebagai pendidik, kepala sekolah, guru-guru yang terlibat di dalam komunitas pendidikan kita ini, kita itu harus menganalisis lingkungan belajar kita, mengenai sumber daya alam kita, sosial dan budaya masyarakat kita kan. Nah, itu sebelum kita menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah lembaga kita. Terus sumber pendanaan sekolah kita itu dari mana, kita harus tahu, karena kita mau menyesuaikan dengan, karena tidak lepas dari anggaran. Setiap lembaga, setiap kegiatan pasti tidak lepas dari anggaran yang akan kita gunakan. Kemudian harus juga kita tahu bahwa sistem dan kebijakan daerah, karena visi misi itu harus satu arah dengan tujuan visi misi dan tujuan daerah kita, khususnya Kabupaten Pesisir Barat. Kita harus menyatu, artinya kan visi misi sekolah kita harus menyatu dengan visi misi dan apa yang diharapkan dari kabupaten kita. Nah, itu harus mendukung juga itu. Kemudian analisis lingkungan belajar juga kita harus ada kemitraan. Maksudnya kan ada kemitraan dari pihak sekolah ke lembaga di luar kita, khususnya apakah ada organisasi yang bisa membantu kita, atau kemitraan-kemitraan lain, atau tokoh-tokoh yang bisa kita diajak bekerja sama di lembaga kita kan. Khususnya kalau kita di TK kita ini kan yang paling ini dominan kan memang kerjasama dengan wali murid, kerjasama dengan komite sekolah, kerjasama dengan pemerintahan pekon, itu yang lebih dekat dengan lembaga kita. Kemudian memang lembaga kita ini kan memang berada di daerah pantai, berada di daerah laut, jadi memang di dalam kurikulum kita ini lebih condong untuk ke nelayan, kemudian ada juga untuk pertanian, dan itu kan masih dalam hal analisis lingkungan belajar. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus tahu bahwa lembaga kita ini letaknya di mana, tinggal di mana, karakteristik masyarakatnya bagaimana, tempat tinggal wali-wali itu bagaimana, penghasilan mereka bagaimana, profesi-profesi wali murid kita itu kebanyakan apa gitu kan. Itu termasuk dianalisis. Kemudian turun dari sana, kalau kita sudah menganalisis lingkungan belajar di dalam lembaga kita ini, baru kita bersama-sama rembuk dengan seluruh komponen guru-guru dan satuan, baru kita membuat visi, misi, dan tujuan lembaga kita apa yang dapat kita laksanakan. Karena visi, misi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kepala sekolah Negeri 3 serta guru-guru staf pendidik di TK Negeri 3 ini, karena kita tadi kata kepala sekolah, saya emang sudah ada jadwal waktu kami coaching dengan fasilitator dari Pak Berkah, sudah di acara PMO ini memang sudah dibicarakan di sekolah ini. Untuk tahun ketiga ini kita bukannya santai, malah tambah repot, karena kita semua yang melaksanakan dulu PMO-nya dengan fasilitator. Sekarang fasilitatornya kepala sekolah sendiri langsung dengan guru-guru. Di tahun ketiga ini kita 2 bulan sekali, seperti kata kepala sekolah tadi, kita melaksanakan.
Jadi di PMO ini kalau dulu kita dengan fasilitatornya kita tinggal menunggunya fasilitator yang laporan. Sekarang sekolah yang laporan. Jadi makanya ibu-ibu sekalian dalam PMO ini kita semua guru-guru di TK Negeri 3 ini kita harus melaksanakan karena misalnya bulan kan jadwalnya 2 bulan sekali, Agustus September. Nah itu September itu tidak sampai akhir. Kalau petunjuk fasilitator dari Pak Berkah, kita itu tanggal 10 harus laporan apa hasil kita dari ini, nanti tindak lanjutnya apa, refleksinya apa, ini ditindaklanjuti sampai selesai. Masalahnya apa? Masalah di sekolah ini